Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Jika dari kemarin Starting Eleven Story selalu membahas soal negara-negara tetangga yang ramai-ramai meniru cara, strategi dan manajemen Indonesia dalam mengembangkan sepak bola, kini kebalikannya. Kita merekomendasikan pemain Indonesia untuk meniru sikap pemain rival. Pemain yang patut dijadikan teladan itu bernama Eka Nitpanya. Terus, siapa yang harus meniru sikap punggawa timnas Thailand tersebut? Tanpa bermaksud merendahkan, tapi Elkan Bagot jadi sosok yang tepat untuk mencontoh Panya. Keduanya sama-sama pernah memiliki masalah dengan tim nasional. Tapi apa yang dilakukan Eka Nitpanya dinilai lebih dewasa dan berjiwa kesatria. Memangnya apa yang dilakukan Eka Nitpanya? Kok sampai-sampai Elkan harus menjadikan Eka Nit sebagai suri tauladan? Penasaran? Kisah selengkapnya akan kita bahas. Tapi sebelum itu kalian harus klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven Story. Buat kalian yang gak ngikutin perkembangan sepak bola Thailand, sini Mimin kasih kagem alias kasih paham. Baru-baru ini ada pemain bernama Eka Nitpanya yang disibukkan dengan jadwal klarifikasi karena kasus yang menimpanya awal tahun 2024. Semuanya berawal pada timnas Thailand yang akan mempersiapkan tim menjelang Piala Asia 2023. Tampil di kompetisi paling akbar se-Asia, Thailand berambisi meraih hasil maksimal. Untuk mewujudkan itu, federasi pun memanggil semua pemain terbaiknya, baik yang bermain di liga lokal maupun yang abroad ke negeri seberang. Nah, Eka Nit masuk golongan kedua. Dirinya adalah satu dari sedikitnya pemain Thailand yang bisa menembus Liga Jepang bersama Urawa Reds Diamond. Klub berjuluk The Reds itu merupakan salah satu klub terbaik di Jepang. Tak heran jika Thailand sangat berambisi untuk menggunakan jasa Eka Nitpanya. Karena dengan bermain di Urawa, kualitas sang gelandang pasti lebih baik daripada pemain-pemain lokal lainnya. Tapi, Eka Nitpanya justru mengecewakan seluruh tim. Alih-alih ikut terbang ke Qatar, Eka Nit justru menghilang dari rombongan. Eka Nit mengundurkan diri dari skuad Gajah Perang hanya beberapa hari sebelum Piala Asia 2023 dimulai. Dilansir Super Bowl, pemain berusia 24 tahun itu mundur karena ingin mendapat kesempatan berlatih bersama Urawa Reds Diamonds selama pramusim. Terlebih raksasa Liga Jepang itu saat itu baru ditangani oleh pelatih baru asal Norwegia, Per Mathias Høgmo. Pada hari pengumuman mundurnya Eka Nit, official Thailand sejatinya telah mencoba menghubungi sang pemain, namun dirinya tidak menjawab telepon sebelum akhirnya salah satu orang terdekatnya mengkonfirmasi keinginan sang pemain untuk pulang ke Jepang. Sikap Eka Nitpanya langsung jadi perbincangan hangat oleh media lokal hingga media asing. Media-media serentak mempertanyakan nasionalisme dari sang pemain. Bagaimana bisa Eka Nitpanya justru memprioritaskan klub ketimbang tugas negara? Yang bikin jengkel, Eka Nit cuma berstatus pemain pinjaman di Urawa. Namun apa boleh buat, etikat official Thailand untuk kembali menghubungi Eka Nitpanya tidak direspons positif. Kereta tak berhenti hanya untuk satu orang, dan timnas Thailand tetap melaju ke Piala Asia tanpa Eka Nit. Tanpa pemain berusia 24 tahun itu, tim Gajah Perang pun tetap tampil memuaskan. Dari 3 pertandingan di fase grup F, Thailand tak terkalahkan. Mereka menang 2-0 atas Kyrgyzstan dan berhasil menahan imbang Oman dan Arab Saudi dengan skor 0-0. Dengan torehan 5 poin, Thailand jadi tim Asia Tenggara pertama yang mengamankan 1 tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sayangnya, Thailand harus tersingkir oleh Uzbekistan di fase gugur.
Lantas, bagaimana nasib Ekanit? Dia justru nelangsa. Tampaknya Ekanit telah memprioritaskan tim yang salah karena justru tak kunjung masuk skuad utama Urawa Reds. Bahkan dari 10 pertandingan pertama musim 2024, Ekanit hanya 2 kali masuk skuad dan hanya mencatatkan 1 menit bermain melawan Nagoya Grampus. Dirinya baru konsisten masuk skuad Urawa Reds pada Mei 2024, sisanya Doi cuma jadi cadangan bahkan gak masuk skuad racikan Per Matias Hokmo. Total, dirinya hanya mencatatkan 9 penampilan di kasta tertinggi Liga Jepang bersama Urawa. Penderitaan Ekanit tak berhenti di situ. Sejak panggilan telepon official Thailand diabaikan, federasi dan tim kepelatihan memandang sang pemain dengan cara yang berbeda. Masata Daishi selaku pelatih kepala timnas Thailand akhirnya tidak lagi mau menggunakan jasa Ekanit Panya. Sang pemain pun diasingkan oleh Masatada jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret dan Juni. Nama Ekanit Panya sempat digantikan oleh Picha Autra, namun di kualifikasi Piala Dunia 2026 edisi Juni, Masata Daishi memilih untuk mempercayakan posisi gelandang serang pada Channarong Prom Srikau dan Chanatip Songkrasin. Keputusan yang diambil oleh pelatih berkebangsaan Jepang itu disambut baik oleh para fans. Sejumlah penggemar menilai Ekanit mendapat balasan setimpal setelah sebelumnya menolak panggilan tim nasional. Mereka merasa bahwa Ekanit harus menerima konsekuensinya dengan mulai diasingkan dari skuad tim nasional. Sadar bahwa situasinya makin memanas, Ekanit akhirnya melunturkan ego untuk mengambil aksi lebih dulu. Setelah sekian bulan perang dingin dengan federasi dan tim kepelatihan, Ekanit akhirnya muncul di hadapan media dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tak lupa dirinya juga mengakui kesalahannya karena menolak panggilan tim nasional. Ekanit Panya pun akhirnya kembali mendapat kesempatan di timnas Thailand yang akan melakoni laga uji coba melawan Rusia dan Vietnam awal September ini. Mantan pemain Chiang Rai United ini mengaku siap menerima masukan dan kritik jika kedepannya ia melakukan hal-hal yang membuat fans kecewa lagi. Kasus yang serupa tapi tak sama juga sedang dialami oleh timnas Indonesia dengan salah satu pemainnya, yakni Elkan Bagot. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu dikabarkan telah menciptakan hubungan yang rumit dengan timnas Indonesia dan sang pelatih Sinteyong. Sama halnya dengan Ekanit Panya, Bagot diketahui beberapa kali mangkir dari panggilan tim nasional. Yang terbaru, Bagot kembali mangkir dari panggilan timnas jelang laga playoff Olimpiade melawan Guinea kemarin. Padahal saat itu STY masih kekurangan bek setelah Justin Hubner kembali ke klubnya dan Rizky Ridho absen lantaran akumulasi kartu. Padahal pihak PSSI juga sudah mengirimkan surat permohonan resmi kepada klub Elkan Bagot saat itu, Ipswich Town dan Bristol Rovers. Menyikapi hal itu, Bagot pun memilih diam. Sikapnya ini kembali memicu respon negatif dari publik sepak bola Indonesia. Sampai-sampai Bagot disebut sebagai pemain yang tidak punya jiwa nasionalisme. Di sisi lain muncul isu yang menyebut bahwa ini semua adalah murni keputusan teknis. Beberapa media menyebut bahwa Elkan Bagot tidak masuk rencana Sinteyong di tim nasional. Gaya bermain dan kualitasnya tidak masuk kualifikasi sang pelatih. Maklum, menjadi WNI adalah inisiatif Bagot sendiri, bukan permintaan khusus dari STY. Apapun alasannya, sikap Elkan yang acuh tetap tidak dibenarkan. Seharusnya Elkan Bagot tidak hanya diam, ia bisa meniru cara yang dilakukan Ekanit Panya. Muncul di media dan meminta maaf atas kegaduhan yang diciptakannya. Tapi yang dilakukan Bagot justru sebaliknya. Ia justru lebih disibukkan dengan agenda klub dan urusan di luar sepak bola seperti liburan dan kisah cintanya. Yang memperkeruh keadaan, Elkan justru menghapus akun PSSI dari bio Instagramnya. Gestur ini jelas menunjukkan bahwa dirinya ingin menjaga jarak dengan sepak bola Indonesia. Tentu sikap yang dipilih Elkan bukan seperti apa yang diharapkan oleh publik sepak bola Indonesia.
Karena Elkan seharusnya tetap jadi bagian penting dari skuad tim nasional dimanapun berada. Di luar drama-drama yang menyelimuti Elkan, dirinya masih punya kesempatan untuk kembali membela timnas Indonesia. Tapi dengan satu syarat, yakni menurunkan sedikit egonya.